wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'd. Yang saya muliakan guru kita Pak Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Kiai Muhyiddin Abdul Somad, serta seluruh jajaran ruasa dan seluruh jajaran pengurus cabang, para kiai dari pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama se-PJNU Jember, semuanya yang saya muliakan. Problemnya yang kemudian menganggap bahwa istighosah dan isti'anah li ghairillah subhanahu wa ta'ala itu adalah sebagai salah satu bentuk kesyirikan, itu berangkat dari pemaknaan secara mutlak terhadap satu hadis yang menyatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kalian mau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kalian mau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Sehingga bagi mereka yang melakukan pemaknaan secara mutlak seperti kelompok Salafi Wahabi itu, yang bisa itu kalau selain Allah itu isti'anah dengan alat adat yang istilahnya itu yang yang adi, yang umum. Contohnya seperti memotong daging dengan pisau, menulis dengan pulpen, jadi katabtu bil qalam, misalkan qata'tu al-lahma bisikin. Adapun selain yang adi itu tidak diperkenankan. Nah, di kalangan kita memahami itu tidak seperti itu. Jadi pemaknaan istighosah isti'anah selain kepada Allah itu hakikatnya adalah tetap kepada Allah. Karena keyakinan yang harus dikuatkan dalam diri kita, tidak ada yang memberi manfaat dan memberi mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian ketika kita menyebut orang-orang tertentu di dalam istighosah kita, dalam isti'anah kita, itu semata-mata karena faktor keyakinan yang kuat yang ada pada kita bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang telah diberkati oleh Allah. Makanya dalam hal ini As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, ketika menjelaskan tentang hakikatut tawassul dan istighosah serta isti'anah di situ, maka harus diberikan beberapa rambu-rambu atau diberikan beberapa batasan yang harus dijaga oleh al-mutawassilin. Apa saja? Yang pertama harus diyakini bahwa tawassul, kayak istighosah, kayak isti'anah itu adalah thariqun min turuqid du'a wa wajhun min aujuhit tawajjuh ila Allah. Satu cara dari cara berdoa dan satu jalan dari cara bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian ketika kita harus menyebut orang lain, itu pertama karena rasa hormat kita serta ucapan terima kasih kita kepada orang-orang yang disebut, sebab keyakinan kita tanpa mereka kita ini tidak kenal agama. Jadi ketika kita nyebut Wali Songo, ketika kita nyebut Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, bahkan dia itu menyebut Ki Hasyim Asy'ari sampai ke guru-guru kita, itu adalah rasa hormat dan rasa terima kasih kita karena mereka lah kita kenal agama. Kalau tanpa mereka apa dijamin kita ini kenal agama? Untung kita kan lahirnya di Jember. Kalau kita lahir di Denpasar, siapa yang jamin kalau kita sekarang jadi umat Islam? Kan nggak ada yang jamin. Jadi disebut di situ. Tapi ketika menyebut mereka pun kita tidak punya keyakinan bahwa mereka yang menciptakan manfaat dan mudarat. Karena yang menciptakan manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa nama mereka disebut? Kita yakini bahwa mereka adalah orang yang telah diridhoi oleh Allah dan meridhoi Allah, orang yang telah diberi berkah oleh Allah, dan dengan menyebut mereka kita berharap keberkahan dan keridhaan Allah itu juga mengalir kepada kita. Nah, kadang-kadang dalam penyebutan kita ini kan memotong. Seakan-akan kan kalau bahasanya tadi kan ibadullah rijalallah anisuna li ajra, kita kan minta tolong pada mereka. Tapi sebetulnya hakikatnya tidak. Sama dengan ucapan kita di dalam bahasa Indonesia,
mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kan lumrah dalam lisan kita. Moga-moga oleh barokahnya Syekh Abdul. Itu maksudnya bukan yang kita sebut itu sebagai munsyul barokah. Yang menumbuhkan dan memberikan barokah itu hanya Allah. Gak ada yang memberikan barokah, yang menciptakan barokah kecuali Allah. Tetapi kita menyebut mereka karena kita yakin bahwa mereka itu diberkati. Sehingga barokah yang telah mengalir kepada mereka, kita minta kepada Allah agar dialirkan kepada kita. Itu bahasa panjangnya begini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah seperti barokah yang telah diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, itu juga diberikan kepada kita. Itu bahasanya seperti itu sebetulnya. Cuma kita ringkas. Mugi-mugi kalau panjenengan ansal barokahipun Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu maksudnya karena Syekh Abdul Qadir itu sudah dapat berkahnya. Berkah yang diterima Syekh Abdul Qadir mudah-mudahan dialihkan pada kita. Kita enak cuma meminta. Padahal Syekh Abdul Qadir itu dapat berkah karena mujahadahnya, karena perjuangannya, karena tirakannya, karena ibadahnya. Kita tidak ngapa-ngapain, cuma minta hasilnya. Nah, ini kan keuntungan kita ini luar biasa kalau diberikan. Bukan kita minta ke sana. Nah, ini memotong beberapa kata. Jadi alisuna li adillah itu kan kita memohon pertolongan dari Allah berkat kepada keutamaan dan perjuangan serta kesalehan daripada orang-orang yang kita sebut itu. Itu sebetulnya. Jadi sama sekali kita tidak menyebut, tidak bermaksud kepada al-mutawassiti, al-mustawasfi. Itu bukan hanya itu, bukan ke situ sebetulnya. Yang ingin kita mintai, tepat yang kita mintai kepada Allah, tapi karena kita yakin bahwa mereka dicintai Allah, nah kita sebut. Sama dengan kita sekarang mau ke bupati. Kebetulan ya teman-teman tidak kenal dengan bupati, maka harus menyebut salah satu nama yang kira-kira dengan nama itu disebut, bupati itu ikut tergerak untuk menerima karena menggunakan kode yang mana kalau jalurnya sebelah barat, nah ini koordinator timnya dulu ini. Maka caranya bagaimana? Saya ini orangnya ini, nah baru bisa masuk ke pendopo itu. Ya kurang lebihnya kalau bahasa sekarang ya seperti itu, walaupun kata mereka tidak harus seperti itu, tapi maksudnya itu harus disebutkan karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kita dengan menyebut mereka, kita ingin juga menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Tapi selayaknya